Teman-teman, apakah kalian sudah pernah mendengar pembukaan Fortnite game ataupun permainan 4 kuda? Ternyata di situ banyak jebakan yang bisa dilakukan langkah awalnya, teman-teman. Coba kita simak pertandingan ini. Tentunya kita belajar dari sang juara dunia. Siapa lagi kalau bukan Magnus Carlsen saat berhadapan dengan Samsanisti. Ingat teman-teman, ini tahun 2002. Jadi, Magnus Carlsen berusia 11 tahun pada pertandingan ini. Siapkan konsentrasi tinggi dan ambil ilmunya. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di Jadi Play with Chess, welcome. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Selamat menyaksikan. Magnus Carlsen dalam pertandingan ini buah putih dan dia memulai dengan pion ke E4. Samsanisti pion ke E5. Seperti yang saya katakan sebelumnya teman-teman, permainan 4 kuda, putih kuda ke F3, lalu hitam kuda ke C6, saat putih kuda ke C3 kembali dan hitam kuda ke F6. Fortnite game terlihat di papan. Permainan 4 kuda. Magnus Carlsen mencoba langkah jebakan ya untuk mengurung semua perwira hitam tidak bisa aktif, tidak bisa leluasa maksud saya teman-teman. Kita telah menyaksikan pion A3 dimainkan putih, lalu pion G6 persiapan gajah Vincento yang dipersiapkan oleh Samsanisti. Magnus Carlsen langsung teman-teman melakukan gebrakan memukul pion dengan kuda. Apa yang bisa kita lihat dalam konsekuensi ke depannya? Tidaklah ada teman-teman. Kasat mata, beberapa langkah kemudian setelah kuda memukulnya, pion D4 dimainkan mengancam kuda mundur ke C6. Kembali pion menyerang kuda dan kuda kembali ke kandang. Yaps, ini langkah aslinya yang dilakukan kedua pemain pada tahun 2022 dan pion E5 kembali teman-teman. Di sini kuda ditempatkan ke kandang. Bagaimana kelanjutannya? Pengorbanan satu kuda yang dilakukan oleh Magnus Carlsen, pion ke D6. Setelah disambut oleh pion, dipukul oleh pion. Pion yang ada di D6 ini sangat berbahaya dan sangat mengganggu bagi hitam. Itu dikawal oleh menteri yang ada di D1 ya. Maka dari itu hitam mencoba menyerang pion tersebut 2 kali dengan menteri ke F6, lalu putih memainkan kudanya ke B5. Ingat teman-teman, kuda ini menjaga pion sekaligus ada ancaman ke kotak C7 mengancam raja dan benteng. Samsanisti mengantisipasi kotak C7, menempatkan kuda ke A6. Barulah Magnus Carlsen mengeluarkan gajahnya menguasai diagonal. Dan beberapa langkah kemudian, setelah gajah mengajak pertukaran, Magnus Carlsen di sini tempo skak terlebih dahulu. Dan ingat teman-teman, ini raja harus bergeser karena ditutup, itulah fungsinya pion yang ada di D6, tidak bisa ditutup. Setelah raja ke F8, barulah gajah ke E3 mengajak pertukaran dan Samsanisti mengiyakan. Yang anehnya teman-teman, dipukul dengan pion, membuat pion lemah yang ada di E3. Tetapi keuntungan dari putih apa? Yaps, jelas. Penempatan berikutnya benteng ke F1. Ini membuat sangat tidak nyaman secara tidak langsung menyerang raja hitam. Kelanjutannya, di sini Samsanisti sudah terkurung perwiranya, hanya bisa mengaktifkan ataupun memainkan beberapa langkah. Ya, menteri ditempatkan tempo, tetapi ada pion langsung mengancam kembali posisi menteri dan menteri seolah-olah mengajak pertukaran, tetapi Magnus Carlsen di sini menghindarinya, menempatkan menteri ke F2. Lihat teman-teman, ada ancaman skakmat apabila menteri pukul pion F7. Maka ditutup oleh menteri, Magnus menghindarinya. Kembali di sini hitam melakukan mengajak pertukaran, langkah berulang sudah 2 kali ya. Karena dengan kondisi seperti ini, hitam mungkin melihat Samsanisti, maksud saya, melihat keunggulan satu perwira, maka dari itu dia tidak melakukan langkah repetisi ataupun 3 kali langkah berulang, maka hasilnya akan remis. Dia memainkan kuda ke H6, berharap bisa menang dalam pertandingan ini. Sekaligus kuda ini melindungi pion yang ada di F7. Lalu putih langsung menempatkan bentengnya ke F1, menyerang menteri dan menteri ke H5, mengajak pertukaran. Lagi-lagi Magnus Carlsen menghindarinya, berpindah ke F2. Lalu menteri mengajak pertukaran kembali dan Magnus Carlsen menolaknya. Setelah Samsanisti
menempatkan menterinya ke E5, situasi berubah. Karena apa? Rokade sayap menteri. Membuat perwira putih sangat aktif untuk kedepannya semuanya teman-teman. Raja menghindari pinan dari benteng, ditempatkan ke G6, ada benteng putih ke D5 mengancam menteri. Dan menteri kembali ke kandang. Selanjutnya Magnus Carlsen penempatan menteri ke D2 tujuannya jelas ya, ke D4 tempo skak setelah benteng ke F8. Yap, benar sekali, tempo skak oleh menteri ke D4. Di sini ditutup oleh pion. Dan berlanjut pion ke G4 tujuannya jelas, ke G5 mengancam kuda. Ingat, pion yang ada di F6 sedang dipin, maka dari itu pion ke B6 berharap bisa gajah nanti ke B7, lalu pion ke G5 mengancam kuda. Lihat teman-teman, pion sedang dipin, kuda ditempatkan ke F5 menghambat pergerakan benteng yang ada di F1. Setelah pion pukul pion tempo skak dipukul oleh benteng. Kita bisa melihat benteng sedang dipin, maka dari itu benteng melakukan pertukaran kualitas memukul kuda dan disambut oleh pion, tetapi putih mendapatkan tempo skak benteng ke G1. Yaps, harus ditutup oleh menteri. Dan ini pertandingan aslinya. Coba kita analisis kenapa harus ditutup oleh menteri. Mungkin ada teman-teman yang bertanya seperti itu. Kita langkahkan. Alternatif hitam bisa raja ke F8, maka skakmat oleh benteng ke G8. Ada sokongan dari gajah, petak putih yang ada di C4. Apabila raja ke H8, tewas juga teman-teman. Menteri pukul benteng. Dan ini hasilnya skakmat. Mungkin ada juga teman-teman yang berpikir, coba pindahkan atau penaikkan ke H6. Dengan kondisi seperti ini di H6, maka menteri bukan pukul benteng ya, tetapi tempo skak di F4, langkah paksaan ya. Raja ke H5, lalu jelas ya, teman-teman juga bisa melihat jelas. Ini skakmat yang sangat tragis. Maka dari itu masih mencoba, belum menyerah. Samsanisti penempatan menteri ke G6. Putih mengambil ya, menteri tersebut dengan benteng. Dan di sini disambut oleh raja. Permainan pun berlanjut. Magnus Carlsen langsung gajah mengancam benteng. Dan benteng menghindar ya ke B8. Berikutnya pion ke E4. Lalu hitam mengajak pertukaran gajah petak putih. Magnus Carlsen mengabaikannya dan mengambil tempo skak terlebih dahulu. Dan di sini dipukul oleh benteng, barulah dia mengambil skak kembali menteri ke G4. Kelanjutannya raja ke F6 dan menteri tempo skak kembali ke H4. Raja bergeser kembali ke G6. Gajah ditarik, tujuannya jelas bisa ke D3 ya, untuk mencakar benteng pin. Lalu kuda menyelamatkan kotak D3, tetapi ada pion mengancam kuda. Kuda pun terpaksa berlari, kali ini ditempatkan ke E4. Magnus Carlsen penempatan kuda ke C7 membawa langkah yang kurang tepat ya, ataupun ini langkah yang fatal yang dilakukan oleh Samsanisti. Karena apa? Putih mendapatkan peluang untuk mengambil langkah keberuntungan ataupun langkah untung yang bisa didapatkannya tempo skak. Karena kemanapun raja berlari ada dua alternatif, bisa di sini menutupnya dengan benteng, langsung dipukul kudanya oleh menteri. Dan pada posisi ini Samsanisti menyerah teman-teman. Satu lagi, mungkin bisa rajanya ke H6, sama saja ya, kuda dipukul oleh menteri. Dan ini tidak akan berimbang teman-teman. Posisi 3 perwira melawan 3 perwira, tetapi putih memiliki perwira yang paling keras ya, yaitu menteri. Apa dampaknya dari langkah awal yang diciptakan oleh pembukaan Forknecht game ataupun permainan 4 kuda? Magnus Carlsen mengorbankan kudanya, kasat mata terlihat 2 atau 3 langkah ke depan tidak berdampak apa-apa. Maka dari itu hitam menyambutnya dengan kuda. Yap, setelah press dari pion center memaksa kedua kuda hitam harus pulang ke kandangnya teman-teman. Dan dampaknya ya kita bisa lihat tadi ya. Hasilnya juga sangat tragis, seperti inilah kondisinya. Ambil pelajaran pentingnya teman-teman. Saya sudah menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin untuk kalian dapatkan ilmunya saat bermain nanti. Ucapkan terima kasih kepada video ini dengan cara subscribe dan nyalakan juga loncengnya bagi yang belum. Dan berikan juga komentar yang positif, berikan like agar video ini kesebar
ke seluruh penikmat catur, khususnya yang ada di Indonesia. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.